saat Jokowi menyentil rambut putih, pemimpin yang rambut putih, kemudian juga Ganjar Pranowo yang kemudian merasa bahwa itu bukan dia, justru yang baper malah Partai Demokrat. Lah ini kan aneh, nggak ada hubungannya antara pernyataan Presiden Jokowi dengan Partai Demokrat, ya kan? Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Partai Demokrat yang akhir-akhir ini gampang sekali baper. Tapi emang itu udah kebiasaan ya. Ya, jadi di hari Minggu yang lalu nih kan Presiden Jokowi hadir dalam acara relawannya di Gelora Bung Karno yang berjudul Gerakan Indonesia Bersatu. Dalam acara ini Presiden Jokowi kan menyebutkan ciri-ciri pemimpin yang memikirkan rakyat. Salah duanya yaitu ada keriputan di wajahnya, banyak keriput, kemudian juga berambut putih. Nah, ini semua spekulasi banyak mengarah ke Ganjar Pranowo. Seolah-olah Presiden Jokowi ini mengendorse Ganjar Pranowo, padahal sebelumnya juga belum tentu, ya kan? Kemudian banyak juga yang mengkait-kaitkan dengan Pak Basuki, Menteri PUPR. Tapi ada juga beberapa satir yang ini sebetulnya ditujukan kepada Hatta Rajasa. Ya bebas-bebas aja. Karena memang Presiden Jokowi ini nggak sama sekali menyebutkan nama. Ini interpretasi banyak orang, banyak kepala, banyak pikiran. Jadi bebas-bebas aja. Nah, nggak lama dari statement Presiden Jokowi ini, tiba-tiba Ganjar Pranowo ini mengupload foto di akun media sosialnya, baik di Instagram maupun di Twitter, dengan rambut hitam dan muka glowing. Kemudian banyak yang berkomentar. Nadanya ya lucu, banyak yang lucu. Kemudian juga banyak yang menyayangkan, Pak jangan di warna hitam, lebih bagus putih karena cocok sekali dengan kriteria yang dimaksud oleh Presiden Jokowi. Nah, kalau menurut saya, apa yang disampaikan oleh Ganjar ini melalui akun media sosialnya ini memang unik. Ganjar ini orangnya unik. Kalau menurut saya komunikasinya, gaya komunikasinya ini hampir mirip dengan Gibran Rakabuming, wali kota Solo yang juga putra sulung Presiden Jokowi. Mirip, sangat mirip. Ya banyak, kalau misalkan ini seharusnya saklek sudah A, dia dibelokkan ke kanan atau ke kiri ya, seperti komedian-komedian itu yang harusnya lurus dibelokin gitu. Jadi seolah-olah menentang apa yang sudah seharusnya. Jadi kalau misalkan statement Presiden Jokowi ini banyak yang berspekulasi ini menunjuk pada sosok seorang Ganjar Pranowo, endorse-nya. Nah, Ganjar berusaha untuk mengalihkan itu. Enggak kok, bukan saya, tapi dengan gaya komunikasi yang seperti itu, dengan rambutnya dicat hitam. Tapi setelah beberapa jam kemudian dia tampil di beberapa acara, rambutnya tetap putih. Jadi ternyata rambut hitam ini tadi cuma filter yang ada di aplikasi. Jadi sebetulnya rambutnya sampai detik ini juga tetap putih. Nah, inilah memang gaya-gaya komunikasi Ganjar Pranowo yang disukai banyak orang, yang hampir mirip dengan Gibran Rakabuming Raka. Nah, kemudian yang menjadi lucu di sini adalah saat Jokowi menyentil rambut putih, pemimpin yang rambut putih, kemudian juga Ganjar Pranowo yang kemudian merasa bahwa itu bukan dia, justru yang baper malah Partai Demokrat. Lah ini kan aneh, nggak ada hubungannya antara pernyataan Presiden Jokowi dengan Partai Demokrat, ya kan? Nah, kalau kita melihat beberapa hari ini, belakangan ini, statement dari politisi Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra ini, yang kemudian mengcounter ini, seolah-olah ini dianggap serius begitu. Padahal kalau menurut banyak orang, bahkan kalau menurut saya juga, Presiden Jokowi ini belum menunjuk satu nama, dan belum tentu juga ini adalah beneran seperti itu. Bisa jadi ini hanya sebuah satir atau mungkin hanya sebuah sindiran. Dan kalau banyak orang yang mengatakan bahwa rambut putih ini sebetulnya adalah ciri dari sebuah kematangan atau ketuaan usia. Jadi nggak ada hubungannya dengan memikirkan nasib rakyat sebetulnya. Nah, hal ini yang kemudian banyak spekulasi dan lain sebagainya, kemudian menjadikan ini
gorengan, kemudian menjadikan ini juga bahan lelucon. Tapi sama Partai Demokrat dianggap serius gitu loh. Baper. Jadi Herzaki Mahendra Putra ini mengatakan bahwa kalau ciri dari pemimpin yang memikirkan rakyat ini bukan dilihat dari ciri fisiknya, yakni dilihat dari gagasan dan juga karyanya untuk bangsa. Cie. memang benar. Kalau yang dikatakan Herzaki ini sebetulnya juga benar. Cuman yang dimaksud ini siapa yang sudah punya gagasan dan punya karya untuk rakyat selain Presiden Jokowi? Siapa coba? Apalagi dari Partai Demokrat. SBY. Apa AHY? Lebih nggak mungkin lagi kan. Nah, kalau misalkan ini memang dianggap serius oleh Partai Demokrat, seolah-olah ini kan Presiden Jokowi melakukan body shaming gitu kan, bermain fisik, tapi padahal sebetulnya kan nggak mungkin Presiden Jokowi ini bermain fisik kemudian melontarkan body shaming, kan enggak. Jadi menurut saya dan menurut banyak sebagian orang ini memang hanya sebuah satir dan juga sebuah kode-kode yang belum tentu juga kebenarannya. Apakah ini menyasar ke sosok Ganjar Pranowo atau mungkin juga sosok yang lain, kita juga belum tahu karena memang Presiden Jokowi sama sekali nggak menyebutkan nama. Nah, tapi kalau yang dimaksudkan oleh Demokrat, sosok pemimpin yang memikirkan rakyat itu adalah sosok pemimpin yang punya gagasan dan juga punya karya untuk bangsa. Ini nggak lain dan tidak bukan adalah sebetulnya Presiden Jokowi. Sosok ciri yang sangat melekat kepada Presiden Jokowi, ciri yang tidak dimiliki oleh SBY, apalagi AHY. Iya kan, benar kan? Kalau pemirsa setuju silakan ketik di kolom komentar. Benar kan memang? Jadi ciri ini memang melekat, sangat melekat pada Presiden Jokowi. Kalau dikatakan punya gagasan, gagasannya memang luar biasa. Gagasan memindahkan rencana memindahkan ibu kota IKN ke Kalimantan. Kemudian gagasannya beliau tentang kereta cepat. Kemudian gagasannya beliau tentang pembangunan infrastruktur. Dan ini karya-karya yang nyata, bukan hanya sebatas gagasan. Kalau memang hanya sebatas gagasan atau konseptual, itu banyak sekali. Salah satunya ya gubernur bekas itu. Itu kan memang sangat banyak sekali gagasan, tapi eksekusinya nol besar. Tapi kalau Presiden Jokowi coba kita lihat, gagasannya luar biasa, eksekusinya juga bagus, dan karyanya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan mungkin saat nanti Presiden Jokowi di tahun 2024 sudah tidak lagi menjabat, di tahun-tahun berikutnya masih semuanya masih melekat apa karya-karya Presiden Jokowi yang sudah dilakukan untuk bangsa ini. Dan kalau berbicara masalah baper, bukannya saya melarang Partai Demokrat untuk baper, karena memang sudah kebiasaan kan dari dulu Demokrat ini sukanya baper, apalagi Pak SBY ya kan. Ini sudah jadi ciri khasnya Pak SBY, baper-baperan itu ya kan. Bukannya nggak boleh baper, tapi kalau misalkan mau baper, seharusnya bukan yang disentil masalah pemimpin yang memikirkan rakyat ini dilihat dari ciri fisiknya yang wajahnya keriput dan juga rambut putih. Tapi seharusnya statement Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa pemimpin yang suka berdiam diri di dalam ruang AC dan tidak mau menemui rakyatnya itu jangan dipilih. Nah itu harusnya, itu kena banget itu sama presiden bekas. Salah, mantan presiden. Presiden kita yang sebelumnya kan seperti itu, kebanyakan di ruang ber-AC, kemudian juga jarang bertemu dengan rakyatnya. Kemudian kalau misalkan ada proyek-proyek ini hanya pada waktu groundbreaking aja, peletakan batu pertama, tanda tangan, dan setelah itu tidak dipantau sama sekali. Dan kebanyakan, sebagian besar, saya tidak mengatakan semua, sebagian besar ini mangkrak. Salah duanya ya, Hambalang, Wisma Atlet Hambalang, dan juga salah satunya apartemen, rumah susun yang dipakai syuting film Pengabdi Setan 2, kan seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan Partai Demokrat ini mau baper, seharusnya ya pernyataan Presiden Jokowi yang itu. Kenapa? Gak berani. Kena banget ya. Memang kenyataan ya. Ya harusnya itu. Pemimpin yang berdiam diri di dalam istana, terlalu banyak kena AC di ruang dingin, kemudian juga jarang bertemu dengan
rakyatnya, tidak mendengarkan aspirasi rakyat, itu yang seharusnya dibaperin. Karena apa? Karena kenyataannya memang seperti itu. Bikin album juga nggak laku, ya kan? Dan sekarang juga lebih banyak melukis, begitu kan? Nah, kalau dikatakan Herzaki Mahendra Putra ini mengarah kepada sosok AHY, juga nggak tepat banget kalau misalkan penuh gagasan, kemudian karyanya untuk bangsa dan juga banyak menemui masyarakat. AHY sendiri sekarang, oke, di beberapa kesempatan dia banyak bertemu dengan konstituen tentunya, bukan masyarakat pada umumnya, tapi lebih banyak juga dia sekarang malah jalan-jalan, kemarin ke Jerman, kemudian yang baru-baru ini juga ke luar negeri. Kebanyakan memang healing ke luar negeri ya. Pada intinya sih katanya kunjungan kerja, tapi kan dalam kapasitas dia sebagai apa? Dia bukan siapa-siapa, hanya ketua umum partai, bukan menteri, bukan anggota DPR, bukan juga duta besar. Tapi di sana dia mengatakan ingin berkelanjutan, berkesinambungan, kerjasama dan sebagainya. Kerjasama sama siapa? Kamu tuh bukan siapa-siapa, halunya ketinggian kayaknya. Jadi itulah, Partai Demokrat ini kalau memang boleh dibilang ya sekarang ini banyak sekali aura-aura negatif yang menyelimuti. Sejak tahu bahwa Presiden Jokowi ini sukses, mampu memimpin Indonesia dengan begitu hebatnya, dan mereka ini berusaha menyerang ke sana kemari. Dan kalau menurut saya pada saat ini memang Partai Demokrat ini kayaknya menuju 2024 ini auto nyungsep sepertinya sama dengan rencananya, sama seperti Nasdem dan juga PKS ya, insya Allah. Banyak sekali aura-aura negatif menyerang pemerintah. Karena apa ya? Karena memang orang-orangnya juga banyak aura negatif begitu. Jadi sudah waktunya memang nanti di tahun 2024 kita tenggelamkan saja mereka-mereka itu, ya kan? Jadi kalau melihat aura-aura negatif seperti ini, saya jadi teringat quote dari seorang Albert Einstein yang saya terjemahkan seperti ini. Jauhilah orang-orang negatif karena mereka selalu punya masalah dalam setiap solusi. Setuju ya? Kalau setuju, kita tenggelamkan Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS di 2024. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.